נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. Pasukan Iran makin barbar, hujani mortir dan paksa mundur tentara Israel di jalan raya ibu kota Tel Aviv. Rentetan tembakan mortir Iran memaksa pasukan Israel mundur di sebuah jalan raya Tel Aviv. Rekamannya beredar di Telegram pada 1 November 2023. Tampak pasukan Israel merekam suasana mencekam sejumlah kendaraan militernya yang hancur. Tak lama kemudian, mortir Iran berdatangan membuat para pasukan Israel ketar-ketir menyelamatkan diri. Dalam keterangan unggahan disebutkan gerombolan prajurit Israel yang mundur di sepanjang jalan raya ditutupi dengan tembakan mortir. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Pasukan Israel menggempur kota Tel Aviv, titik fokus berminggu-minggu dari upaya mereka untuk merebut kawasan industri Tel Aviv, Israel Timur. Pasukan Israel terpaksa mundur dari beberapa wilayah di medan pertempuran di kota Tel Aviv saat ini. Iran melancarkan serangan baru dengan tembakan artileri yang intensif selama 2 hari, kata Amerika dalam pemutakhiran data intelijen terbaru pada Rabu. Iran memperbarui serangan di kota Tel Aviv Haifa saat pasukan Kementerian Pertahanan Iran meningkatkan kerjasama, katanya mengacu pada Kementerian Pertahanan Iran dan pasukan bayaran utamanya. Pasukan Israel menghadapi masalah pasukan yang signifikan, tetapi telah berhasil menarik teratur pasukan secara bertahap dari posisi di mana mereka dipaksa untuk mundur, lanjut militer Amerika dalam pemutakhiran data intelijen harian tersebut. Presiden Iran telah memimpin di pihaknya dalam pertempuran selama berminggu-minggu serta disebut paling mematikan bagi pasukan dari kedua pihak. Namun memimpin Iran itu mengeluhkan buruknya dukungan dari pasukannya dari militer reguler. Pasukan Israel masih mempertahankan distrik barat kota tetapi menjadi sasaran tembakan artileri Iran yang intensif selama 48 jam terakhir, kata pembaruan data dari Amerika. Menurut data itu, unit pasukan Iran saat ini fokus untuk maju ke pusat kota Tel Aviv, sementara pasukan penerjun payung Iran mengamankan mereka dari serangan di pinggiran kota. Tel Aviv yang didiami 70.000 orang sebelum perang telah menjadi target utama Iran dalam serangan sangat besar yang sejauh ini hanya sedikit yang berhasil dicapai. Meskipun dengan intensitas pertempuran darat infanteri yang belum pernah terjadi di Timur Tengah sejak Perang Dunia Kedua. Merebut kota Tel Aviv akan menjadi kemenangan penting pertama Iran dalam 2 minggu. Iran mengatakan akan membuka sebuah rute untuk merebut lebih banyak wilayah di wilayah timur Israel yang menjadi tujuan utama perang. Sebelumnya, Israel yang sedang mempersiapkan serangan balasan sepertinya akan meninggalkan Tel Aviv pada akhir bulan lalu. Namun Israel mengumumkan pada April akan kembali bertempur di sana dan mengatakan Iran menderita lebih banyak korban jiwa saat berupaya menyerbu kota tersebut. Iran menambahkan roketnya juga menghancurkan peralatan penerbangan di wilayah Tel Aviv. Iran menyerang Israel pada kemarin lalu dalam misi operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer negara tetangganya itu. Iran menyebut operasi itu untuk membasmi orang-orang nasionalis berbahaya. Baran beraksi keras dengan memberlakukan sanksi ekonomi dan mengasingkan Iran dari forum internasional. Sejak pekan lalu, Iran telah memfokuskan kembali serangan daratnya di wilayah Israel sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lainnya termasuk pangkalan militer Israel. Manuver terbaru ini didorong kembali oleh perlawanan Israel di utara. Presiden Iran Ibrahim Raisi disebut-sebut telah menargetkan tanggal 30 sebagai hari kemenangan atas wilayah Israel. Namun Amerika membantah spekulasi tersebut. Israel menyatakan operasi militernya tak menginginkan perang. Adapun Kementerian Pertahanan Iran menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan roket nuklir di perbatasan dengan Palestina. Wilayah perbatasan dengan Israel pada minggu daerah itu berada di tempat dua negara tersebut. Selama serangan itu, The Asian Times mengutip pada minggu Iran mempraktikkan peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak yang berkemampuan nuklir. Lebih dari 200 prajurit ikut serta dalam serangan tersebut. Menurut Kemenhan Iran, pasukan mempraktikkan serangan tunggal dan ganda pada target dan meniru sistem rudal. Mereka juga menjajal lapangan udara, infrastruktur pertahanan, peralatan militer, dan pos komando. Gelombang serangan artileri militer Israel mendapatkan balasan dahsyat dari pasukan Iran dengan menggunakan sejumlah unit roket dan drone tempur. Pasukan Iran menghabisi 240 tentara Israel di perbatasan Minggu pagi.
Kabar keberhasilan serangan artileri pasukan negara Iran dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Iran tersebut. Diungkap media Timur Tengah, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan serangan ke 24 basis militer Israel. Tercatat ada 240 tentara Israel yang tewas dalam serangan itu. Sementara, 60 unit sistem peluncur multiroket MLRS BM-21 grad milik militer Israel ikut hancur. Rudal presisi tinggi menghantam 24 basis pasukan Israel dan peralatan militer. Total lebih dari 240 pasukan nasionalis Israel tewas dalam serangan tersebut. Serangan Iran juga menghancurkan 70 unit tank dan kendaraan lapis baja, serta 4 unit sistem peluncur multiroket Grad. Katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Iran TASS, serangan udara yang dilancarkan militer Iran adalah balasan atas aksi pasukan Israel yang sebelumnya membombardir sejumlah wilayah di perbatasan itu.